Dulu katanya Habib Ali kita ngelihat hatta orang yang awam biasa aja, akan tetapi dia punya sesuatu nampak di raut wajahnya. Dia punya hubungan khusus dengan Allah Ta'ala yang mana nampak nurnya, cahayanya di wajahnya dan di raut mukanya dia. Tapi zaman sekarang ini zaman muka berdebu semuanya, muka yang kagak enak semuanya. Bukan cuma yang awam, yang khusus hatta yang katanya orang khusus kagak enak mukanya kagak enak. Walaupun zaman nggak pernah sunyi dari aulia wa salihin, tetapi mereka menyembunyikan diri ketika badai di mana-mana. Ketika badai di mana-mana itu orang yang punya lilin, ketika angin berhembus keras, itu yang punya lilin dia tutupin, diumpetin lilinnya, simpen, tutupin, umpetin lilinnya. Jangan sampai ketiup angin dan mati, jangan sampai padam. Begitu. Dia khawatir padam. Sehingga yang tersisa tuh yang tetap mejeng, yang tetap nampang, yang punya obor kuat. Nah, ketiup angin gak bakalan mati. Nah, ada pasokan gasnya tuh nyembur, kuat. Begitu. Nah itu kelihatan obornya tetap menyala. Adapun yang pegang lilin, begitu angin udah mau berhembus, dia umpetin. Di zaman sekarang kayak begitu. Sehingga sulit melihat para aulia wa sholihin kecuali kalau kita pakai kacamata khusus. Kalau kita pakai kacamata khusus baru kelihatan. Apa kacamatanya? Kacamata husnudzan, sangka baik. Kalau kita punya kacamata husnudzan, nah baru kelihatan. Kam bi husnudzan min imdadi qad nalaha man kana dzu rasyadi fi khamilin imam haqqin hadi yarawnahu an-nasu minal juhali. Kalau punya kacamata khusus baru, tapi kalau enggak, mata kelelawar nggak bisa ngelihat matahari, buta. Besir rahasia Allah kita nggak tahu di siapa. Kita nggak tahu. Mungkin sayyid, mungkin bukan sayyid, mungkin ada di sini, mungkin di situ, mungkin ada di ustadz, mungkin ada orang yang duduknya di paling belakang, nggak ada yang tahu. Husnudzan, sangka baik aja kepada Allah Ta'ala, sangka baik kepada makhluk-makhluknya Allah. Sebab Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Allah menyembunyikan ridha dalam ketaatan, jadi jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat, jangan meremehkan maksiat sekecil apapun, hati-hati, jangan gampangin. Dan Allah menyembunyikan sirnya pada makhluk-makhluknya, maka jangan meremehkan satu pun dari makhluk Allah. Anggap setiap orang yang kita temui barangkali itu seorang wali atau orang yang punya kadar tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala. Kita nggak tahu Allah meletakkan anugerahnya pada siapa. Mudah-mudahan kita kebagian anugerah yang besar. Alhamdulillah kita punya Tuhan yang selalu membentangkan anugerah siang dan malam. Yang maksiat malam, yang maksiat siang, Allah selalu ngebentangin tangannya siang malam. Siapa yang mau tobat? Siapa yang mau balik? Siapa yang mau dekat kepada Allah Ta'ala? Oh, kita punya modal gede nih. Modal gede untuk ngeraya surga. Apa? Kita punya iman. Nah, jaga iman kita, jangan sampai luput, jangan sampai hilang. Pupuk tuh iman, sama kan kayak pohon, tanaman kalau nggak disiramin, lama-lama kering. Kalau kita meleng dikit, dimakan sama hama. Begitu, apalagi zaman sekarang hamanya kadang bepeci, nginjok, ngerusakin. Nah, itu dia yang mencabik-cabik pohon iman di dalam hati kita. Hati-hati, itu hamanya maksiat, hamanya adalah dosa, hamanya adalah durhaka. Hamanya penglihatan yang haram, hamanya adalah pandangan yang haram, ucapan yang haram, kalimat yang haram, prasangka yang haram. Itu maksiat, itu bisa mencabut iman dari dalam hati manusia. Jaga modal iman kita, semoga iman kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Kita dihidupin mudah-mudahan dalam keadaan muslimin yang sebenarnya diwafatkan sebagai muslimin mu'minin. Dibangkitkan dalam keadaan muslimin mu'minin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menatap yang fakir, yang miskin dari kita dibikin kaya. Yang miskin akhlak dibikin kaya akhlak. Yang miskin iman dibikin kaya iman. Yang miskin adab dibikin kaya adab. Yang miskin sifat-sifat mulia dan luhur dibikin kaya sifat-sifat mulia dan luhur. Yang miskin amal dibikin kaya sama amal soleh. Yang miskin tawakal, miskin sabar, miskin syukur dibikin kaya dengan tawakal, dengan syukur, dengan sabar.
Ya, dan Allah Ta'ala memandang kepada yang sakit di antara kita disembuhin oleh Allah Ta'ala. Yang hadir, yang punya keluarga yang sakit, yang dengar, yang menyaksikan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jauh dideketin oleh Allah Ta'ala. Yang terputus dari Allah dan dari Rasulullah disambung oleh Allah Ta'ala. Yang maksiat diberikan taubat oleh Allah Ta'ala. Yang pendosa diampunin oleh Allah Ta'ala. Ala ya Allah binadra